Ada isu katanya akan terjadi penangkapan RRT, isu tersebut. Oke, satu yang saya khawatirkan, kalau itu terjadi dan nggak ada yang melanjutkan menerbit dan mencetak ini, dan Jokowi White Paper dan buku Bang Rizal Padilla, kalau Bang Rizal Padilla nggak tahu mungkin. Bagi saya ini sudah sebuah kesimpulan akhir bahwa memang Wapres kita tidak pernah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau sekolah sederajat SMK, madrasah aliyah kejuruan, dan sekolah derajat lainnya. Apa yang tercakup di dalam buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ini adalah bukan lagi sebuah hipotesis. Bagi saya ini sudah sebuah kesimpulan akhir bahwa memang Wapres kita tidak pernah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau sekolah sederajat SMK, madrasah aliyah kejuruan, dan sekolah derajat lainnya. Kenapa? Ya Bapak Ibu silakan baca argumentasi yang ada pada buku ini bab demi bab. Tetapi esensinya ya, ada di bab terakhir, kesaksian sejumlah pihak. Di situ kami, saya, Pak Rosuryo, Bu Tifa, dan sejumlah pengacara, ya Mikael Sunaga juga ada di sana, sempat 2 kali bertemu dengan Dr. Eko Susanto, sekarang Sekretaris Ditjen Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah. Banyak yang kami bicarakan. Ya kenapa? Karena kami juga dosen. Pak Dr. Eko Susanto juga membidangi masalah itu. Tentu perbincangan syarat dengan kurikulum, ekivalensi, penyetaraan, silabus, dan di situ terjadi perbincangan dan kembali ke awal pertanyaan, apakah saudara Gibran ketika melakukan penyetaraan tersebut dilakukan secara normatif seperti biasa orang lain lakukan, yang dilakukan secara online? Ya. Jadi tidak ada lompatan birokrasi berkas Gibran itu langsung lompat ke meja pejabat saat itu, Sekretaris Ditjen Dikdasmen saat itu Dr. Sutanto SHMA. Tidak ada. Artinya Gibran melampaui proses penyetaraan tersebut secara prosedur yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau begitu semua dokumen A sampai J yang disyaratkan pada penyetaraan ijazah online tersebut dipenuhi oleh Gibran. Di situ mulai goyang Dr. Eko Susanto. Kita orang informatika sering membuat sistem informasi hal seperti itu sepele. Ya. Nah, ada 10 dokumen, setidaknya 3 yang saya soroti. Yang pertama, ijazah yang disetarakan, ijazah luar negeri itu harus ada. Apa ijazah Gibran yang disetarakan? Salah satu 3 dokumen yang saya tanyakan, A sampai C itu ada 10. Salah satunya adalah ijazah yang disetarakan. Tidak ada jawabannya. Tidak ada ijazah yang disetarakan. Kalau di luar negeri, ya high school living certificate, ijazah high school, SMA, apapun bentuknya itu, yang akan disetarakan ke sini menjadi SMA atau SMK atau lainnya. Nggak ada. Dokumen yang kedua, huruf C terakhir, rapor 3 tahun terakhir. Ada katanya. Tetapi penjelasan detailnya malah konyol untuk seorang dosen atau pengajar. Rapor 3 tahun terakhir harusnya rapor kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masing-masing tiap semester. Berarti ada 6 rapor. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Tetapi apa yang kami temukan jawabannya adalah dari Dr. Eko Susanto. Kelas 1 SMA atau kelas 10, raportnya itu dari Objek Park Secondary School. Kelas 1 SMA, 2 rapor. Untuk kelas 10 dan 11 dari UTS yang merupakan program bridging persiapan masuk universitas, yaitu transkrip nilai
yang katanya diploma 2 tahun. Itulah yang disetarakan menjadi SMK. Doktor yang membidangi, yang dalam hidupnya membidangi tentu kurikulum, silabus, itu pasti makanan mereka sehari-hari. Tetapi itu semua bisa jadi nol, buta. Meskipun saya baca gesturnya ya tidak nyaman. Kalau dia berbicara seperti itu kepada orang yang nggak membidangi kurikulum dalam hidupnya mungkin santai. Tapi kan dia berhadapan dengan kami. Yang sehari ya bicara tentang silabus, kurikulum, muatan konsentrasi apa, misalnya dalam satu kurikulum itu konsentrasi apa, lebih spesifik lagi. Goyang. Ada nggak kajian? Ada nggak tim pengkaji untuk menyatakan tersebut? Saya tanyakan kepada Dr. Eko Susanto. Ada, tapi bukan saya. Itu jawabannya. Ada. Yang melakukan katanya tim dari Dr. Sutanto SHMA, pejabat saat itu. Pada saat surat itu dikeluarkan 6 Agustus 2019. Inilah mentalitas pejabat kita. Ketika dia tidak bisa menjawab, lemparkan pada orang yang zaman dulu, udah selesai. Padahal gampang, hadirkan aja itu Dr. Sutanto SHMA berikut dengan tim pengkajinya kalau ada. Maaf Pak, itu beyond my pay grade, itu di luar level saya. Siapa yang bisa memanggil menteri atau wakil menteri? Wakil menteri dan menteri, walaupun kami secara acak 2 kali datang ke sana, 2 kali ketemu, 3 kali nggak ketemu kurasa. Itu selalu tidak ada itu. Mereka berkantor di mana sih? Menteri dan wakil menterinya? Secara random kita datang selalu tidak ada. Di luar kota. Sekalian aja dia berkantor di luar kota. Sama seperti kemarin. Terakhir kami mendatangi pada saat kami memberi surat permohonan permintaan informasi ya, yang lebih spesifik dari Dr. Bonakua Silalahi lakukan di sidang PIP. Kenapa lebih spesifik? Kami minta bukti notulensi rapat pengkaji kurikulum, silabus, dan lainnya yang bisa menyatakan 2 level pendidikan ini, kelas 1 SMA atau secondary 4 dari Old Cipak Secondary School dan diploma di Universitas, 2 level pendidikan ini menjadi SMK. Ada enggak? Mana buktinya? Mana kajiannya? Dan lainnya 5 poin. Dan itu jika dijawab secara sembrono oleh Kemdikbudrismen, maka kami memiliki waktu 10 hari untuk memberikan keberatan. Lalu kita bawa ke sidang KIP. Berikutnya, yang jauh lebih detail daripada Dr. Bonakua Silalahi. Ini bukan masalah kebencian. Ini untuk perbaikan Indonesia ini. Kita bapak-bapak, mungkin 10 kalender lagi kita sudah tidak ada di dunia ini. Tetapi kita meninggalkan sistem yang buruk kepada generasi ke depan. Saya sendiri mungkin 10 kalender lagi sudah tidak di dunia ini. Tapi apapun hasilnya perjuangan kita ini, setidaknya generasi ke depan pernah mencatat bahwa ada generasi pendahulu meskipun gagal usahanya misalnya, tapi mereka sudah berusaha untuk mengubah bahwa sistem seleksi di Komisi Pemilihan Umum tahun 2009 itu harus lebih baik. Masa ada orang mencalonkan diri jadi RI 2 yang menerima pajak kita setiap hari hanya bermodalkan surat keterangan yang isinya pun multi interpretatif, bias, bisa dikirim kemana-mana. Apa itu isinya? Dinilai memiliki pengetahuan setara SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Memangnya Gibran pernah dipanggil, dilakukan ujian sehingga pengetahuannya bisa dinilai? Kan dia menilai berkas, bukan menilai pengetahuan.
Dari 10 dokumen yang wajib diupload oleh setiap orang yang ingin menyetarakan SD, SMP, SMA dan luar negeri, itu 10 wajib. Yang tadi pertama ijazah yang mau disetarakan dari luar negeri harus ada, yang kedua raport 3 tahun, yang terakhir 3 kurikulum sekolah asal. Ada Pak? Ada. Yaitu OJPAK Secondary School dan UTS Research. Saya baca kurikulum secondary school di lengkap itu disajikan di dalam buku ini juga ada di website, bisa Bapak Ibu baca semua di website Minister of Education, itu lengkap sekali. Flowchartnya juga apa, level setiap stages juga lengkap. Terus saya bandingkan juga dengan brosur ataupun kurikulum yang ada di UTS Research tahun 2004 yang kebetulan kalau orang IT kan ya Bu Dewi pasti cari-cari pakai Wayback Machine, arsip otomatis menyimpan. Nah kebetulan ada UTS Research dan itu saya bandingkan, satu pun nggak masuk akal untuk menyetarakan pengetahuan seseorang menjadi SMK peminatan akuntansi dan keuangan. SMK orientasinya vocational competence, menyiapkan lulusannya untuk siap kerja. Kalau diploma of business, academic competence. Jauh banget. Nggak usah seorang doktor bidang kurikulum. S1 baru lulus saja sudah paham itu. Terakhir, udah kelamaan ya Pak ya. Sakit saya geramnya dengan sistem di Indonesia ini, banyak perguruan tinggi, banyak profesor, doktor, tapi yang bangkit kita aja ya boleh dia. Terus untuk apa ada perguruan tinggi? Hal yang sepele dan fundamental seperti ini, DPR diam, pemerintah diam, yang ada kita tersisa. Yang selalu dituduh oleh Terbul, sakit hati, kebencian. Ya jelas dong saya benci. Orang yang jadi RI 2 nggak lulus SMA kok. Ya saya benci. Kalau kalian nggak benci hal seperti itu, berarti ada yang sakit dalam hidup kalian. Nggak bisa melihat kebenaran. Kalian yang sakit hidup kalian itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya pernah membuat YouTube atau apa itu. Saya bagikan di X saya dan di medsos saya. Resolusi 2026 Gibran itu harus dimakzulkan. Kalau enggak, negara kita akan menjadi negara Korea Utara. Setelah Kim Jong Un, Kim Jong Il, Kim Jong Blah, Kim Jong X, Kim Jong Jokowi, Gibran, Kaesang, Jan Etes, dan terus cucu-cucunya. Dan mereka bukan hanya jadi pemimpin, tapi bakal jadi dewa. Sama seperti Kim Jong Un atau orang tuanya Kim Jong Un, dirayakan kelahirannya layaknya Tuhan. 2029 kalau Indonesia nggak bergerak, rakyat nggak bergerak tahun 2026 ini dengan kekuatan uang dari Jokowi yang didapatkan tentu entah dari mana, kita bisa simpulkan lah itu 2029 90% saya bilang 90% mutlak, hampir mendekati nilai mutlak 100%, pasti Gibran jadi presiden 2029. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, semoga saya sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Lebih baik saya out, saya tidak lihat lagi bagaimana kehancuran Indonesia ini. Dan tadi saya bicara sedikit sama Bang Rizal Fadilah. Begitu besarnya fundamentalnya permasalahan ijazah Jokowi dan Gibran ini. Tapi yang lahir dari para pemikir Indonesia cuma 3. Sedih nggak sih? Ratusan universitas negeri. Begini. Kita negara intelektual nggak sih? Jadi Bapak Ibu, sama seperti Jenderal Sudirman yang lahir dari nobody, guru SMP yang dipandang sepele, saya yakin dengan pergerakan ini orang-orang biasa, nobody, rakyat jelata lah yang akan jadi maju seperti Jenderal Sudirman.
Bukan mereka-mereka yang menyandang gelar profesor, doktor, jenderal segala macam. Orang biasa yang akan mengubah Indonesia ini. Orang biasa. Akan lahir orang-orang biasa, rakyat jelata seperti saya, seperti Jenderal Sudirman. Ayo kita makjulkan Gibran 2026. Sebelum dia menggalang kekuatan yang lebih besar. Ini keluarga rakus. Rakus banget ini. Saya nggak mau nenek moyang kita yang sudah berkorban. Ya, istri saya 2 orang. Abang dari mamanya. Gugur di pertempuran di Ambarawa. Pulang hanya nama. Ingatlah, pahlawan itu menuntut kita. Kalau dulu Jepang, Belanda, Spanyol, Portugis menjadi penjajah kita, sekarang Jokowi dan dinasti kekuasaannya itu yang pura-pura mencitrakan diri orang baik mana yang mencalonkan anaknya menjadi calon wakil presiden, sementara dia menjadi pusat kekuasaan, dia menjadi presiden, dia sedang menjadi pusat kekuasaan. Ayo para penulis, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu thinkers, tulislah buku. Ayo, cerdaskan bangsa ini. Jangan mau digiring, agar kita tidak digiring para termul-termul yang berharap komisaris itu. Tulis buku. Wariskan ini pada generasi kita, bahwa pernah ada generasi yang menantang loh. Saya akan translate ini ke bahasa Inggris. Kalau bisa dikirim ke Donald Trump, siapa tahu seperti di Venezuela. Berharap boleh kan? Oke, Bapak Ibu, harganya kami buat harga perjuangan 99.000, harga very low, very cheap. Saya ingin didengarkan di seluruh Indonesia. Kalau kalian Bapak Ibu nggak bisa melakukan perjuangan di lapangan seperti kami, setidaknya bantu kami untuk menyebarkan ini. Borong ini berikan ke perpustakaan, ke sekolah-sekolah, itu kontribusi kita. Atau Bapak yang menjadi saya yang borong. Bapak yang maju seperti saya beli 5 juta. Ada isu katanya akan terjadi penangkapan RRT, isu tersebut. Oke, satu yang saya khawatirkan, kalau itu terjadi dan nggak ada yang melanjutkan menerbit dan mencetak ini dan Jokowi White Paper dan buku Bang Rizal Fadila. Kalau Bang Rizal Fadila nggak tahu mau ditangkap atau enggak ya. Tapi terakhir katanya RRT, ayolah warga Bandung. Katanya dulu Bandung lautan api, kota beriangan, kota muda-mudi anak pejuang. Kok sekarang mana? Salahin. Nggak malu sama Bang Rizal Fadila yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Lautan api, harusnya dari sini api perjuangan itu mendobrak tembok-tembok kekuasaan yang menutupi penipu-penipu itu. Harus kita robohkan. Gitu dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan dengan bedah buku Dr. Ismon dan buku yang saya Gibran Endgame dan buku Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu. Saya kira ini penting untuk membangun kesadaran tinggi bahwa baik Gibran maupun Jokowi itu sama saja, yaitu dua-duanya palsu, dua-duanya tidak layak untuk memimpin bangsa negara Indonesia. Oleh karena itu dari awal ditegaskan Jokowi harus dimakzulkan, tapi sampai akhir tidak bisa dimakzulkan. Maka sekarang dorongan kita adalah Jokowi tangkap dan adili, sementara Gibran harus kita makzulkan. Setelah dimakzulkan, tangkap dan adili. Jadi sama. Baik kader, baik staff,
sebuah wae teh gitu kan poinnya. Nah, kemudian kaitan dengan buku Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu, tentu pendekatan sosiologis, pendekatan ke yuridis gitu kan, pendekatan yang sifatnya kemasyarakatan. Kita berangkat dari aspek itu dan alas hukumnya yang sampai bisa kita membuat konklusi publik yakin ijazah Jokowi palsu itu sebenarnya ini sudah menjadi keyakinan umum yang bisa kita baca. Itu kalau mau kita buat referendum juga kita siap dan kita yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Itu kalau pun sampai kita buat referendum dalam konteks keyakinan publik. Tapi tidaklah kita buat sekarang dasarnya dalam kaitan yang bisa disebut miniaturnya dari referensi pandangan publik itu. Saya mulai dari bawahnya, saya kira ini pengantar saja, yaitu apa yang dibuat polling oleh Iwan Fals. Gitu ya. Bahwa menurut Iwan Fals, semua tahu siapa Iwan Fals, orang yang bergerak untuk membantu masyarakat melalui seni suaranya yang kita ketahui pemihakannya. Saya kira punya nilai kredibilitas. Ya, hasilnya 72% responden itu meyakini palsu ijazah Jokowi, gitu ya. 14% saja yang yakin asli dan 14% diam. Jadi 72% itu ini representasi berdasarkan polling. Kemudian juga polling dari RH Channel atau Refli Harun, ya kan? Ketika UGM pada waktu itu mengumumkan tentang dokumen Jokowi, kalau betul dia alumni, gitu kan? Sampai konklusinya asli, begitulah akhirnya tentang ijazahnya. Maka hasil pollingnya itu dari Refli Harun ini 92% yakin palsu, gitu ya. Gitu. Hanya 8% saja yang menyatakan bahwa itu asli. Kemudian juga dari Bareskrim, sama Bareskrim waktu diumumkan bahwa ijazah Joko Widodo identik, yang kemudian dianggap otentik, dianggap asli, maka hasilnya juga hasil yang sampai angka 80% gitu. Jadi gambaran ini adalah gambaran tentang kepalsuannya telah dibaca oleh publik, ya. Dan itu pula yang hampir sama pada big data yang mengambil responden sampai 500 hingga 750 ribu. Itu big data itu 85% itu yang meyakini ijazah itu palsu. Saya kira itu hanya sebagai gambaran saja dari polling, kemudian big data, bahwa memang jumlahnya besar publik itu tentang keyakinannya terhadap ijazah Joko Widodo. Nah, kemudian ya berikutnya diuraikanlah di dalam buku-buku ini detailnya, itu kan fenomenanya, kenapa sampai mungkin kesimpulan itu muncul. Itu antara lain, ya saya hanya mengambil beberapa bagian saja, seperti pertamanya kalimatnya atau temanya adalah kemana tuh ijazah asli Jokowi? Gak ada, atau kita cari gitu kan di mana, dan sampai 4 tahun tidak muncul gitu. Maka kenapa dipertanyakan itu 4 tahun tidak muncul. Bayangkan ijazah tidak muncul 4 tahun seorang presiden, itu saya kira ini merupakan fenomena yang menarik gitu. Nah, akhirnya pada
item terakhir atau tema terakhir, judul terakhir, Polda Metro Jaya harus tunjukkan ijazah Jokowi. Itu ternyata setelah 4 tahun baru ada di Polda Metro, itu disita. Gitu. Biasanya dalam konteks hukum gitu kan, barang sitaan itu sitaan atas kejahatan. Jadi diduga sebenarnya disiapkan proses untuk mengejar Jokowi yang telah melakukan pemalsuan atau menggunakan dokumen palsu gitu, atau menyuruh memalsukan. Sebetulnya sudah ada itu. Yang bahkan akhirnya gitu kan, kita menduga sebenarnya Polda Metro Jaya ini sudah melakukan pengujian forensik melalui Barreskrim bahwa ijazah itu palsu. Makanya sampai sekarang tidak diumumkan hasil uji forensiknya. Setelah 4 tahun, bayangkan 4 tahun baru ketahui ada di Polda, kemudian Polda melakukan uji forensik, tidak diumumkan. Yang ada kriminalisasi, pelaku kriminalnya tidak diapa-apakan. Itulah yang terjadi. Makanya dari tulisan ini judul terakhirnya seperti itu. Ya. Kemudian ada bagian tengahnya bahwa karena itu harus dibuktikan dengan uji forensik, maka desakan publik ya melalui juga beberapa figur-figur atau tokoh itu adalah bahwa harus diuji forensik segera, dan uji forensiknya harus independen karena orang tidak percaya lagi kalau dibuat pooling atau mungkin di big data juga tentang tingkat kepercayaan kepada pihak kepolisian saat ini. Maka nggak mungkin kalau diuji forensik sendiri dipercaya. Oleh karena itu uji forensik bersama-sama beberapa lembaga-lembaga yang mampu melakukan pengujian forensik, apakah TNI, BRIN, UI ataupun banyak lagi badan-badan lain yang sebenarnya mampu melakukan itu. Maka sebenarnya tuntutan sekarang ini, gitu, tuntutan sekarang ini, gitu kan, adalah bahwa uji forensik. Karena kemarin sebenarnya yang diumumkan oleh Barreskrim belum merupakan gambaran hasil uji forensik. Bahkan Pak Ugro Seno, Komjen Ugro Seno mengatakan itu nggak bisa ijazah itu disebut identik, gitu. Yang biasanya dilakukan oleh Mabes Polri mengenai identik tidak identik hanya tanda tangan. Kalau ijazah itu uji forensiknya harus lengkap, bukan cukup dengan identik tidak identik membandingkan dengan ijazah yang lain. Harusnya lengkap, termasuk uji karbon, termasuk uji tinta, usia, ketebalan, dan banyaklah faktor-faktor lain yang harus membuktikan uji forensik itu hasilnya tentang dokumen atau ijazah itu, yang semua kita sudah bisa melihat berdasarkan indikasi dan berdasarkan penelitian ya Dr. Rismond, Dr. Roy dan yang lain itu palsu, begitu. Yang sampai sekarang itu menjadi hukum dasar. Hukum dasarnya ijazah Joko Widodo itu palsu sebelum dibuktikan sebaliknya. Dibuktikan sebaliknya asli. Yang nggak pernah ada sampai sekarang hasil pembuktian ijazah Joko Widodo asli, berarti palsu, gitu dalam konteks publik. Gitu. Dan itu berbasis penelitian, gitu. Nah, yang paling mudah sebenarnya untuk membaca itu palsu tidaknya foto. 4 tahun yang lalu muncul penilaian publik itu palsu. Lihatnya dari apa? Ini bukan foto Jokowi yang beredar itu. Yang mulainya adalah fotokopian, tapi kemudian ada dari Dian Sandi yang menambah kekuatan tentang foto itu. Bahkan ketika kemarin gelar perkara khusus, kita melihat fotonya itu juga, yang pakai kacamata, yang berkumis, yang kita yakini itu mah bukan Jokowi.
Dan kemarin di Surakarta Pak Ugroseno kan sebagai wakil mantan Wakapolri yang sangat memahami tentang pola-pola tentang kajian atau uji forensik juga mengatakan bahwa foto ini bukan foto Jokowi. Jadi rakyat udah bisa baca gampang, itu bukan foto Jokowi. Kemarin Ugroseno Wakapolri dalam kesaksiannya, berarti ini adalah kesaksian hukum, fakta hukum ini, kesaksian di depan pengadilan yang menyatakan foto itu bukan foto Jokowi. Ya, itu poinnya. Nah, dengan itulah maka sebenarnya publik yakin ijazah Jokowi palsu. Dan dengan nanti finalisasinya uji forensik yang kita dorong independen. Kalau saja pihak kepolisian juga yakin dan sudah menyatakan hasil kajiannya ijazah Jokowi itu asli, dia harus berani dong. Kalau sudah dinyatakan asli, silahkan uji siapa saja dalam negeri, luar negeri, sok uji mangga, berani karena itu asli. Tapi sekarang tidak, karena tidak, maka konklusinya seperti yang publik yakin ijazah itu palsu. Saya kira ini adalah proses berikut yang kita tuntut, kita desak, dan sampai kita yakin sebenarnya bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya, alhamdulillah buku ini ya sudah tersampaikan ke Kapolri, sudah jelas. Jadi gitu ya. Kapolri dulu sudah, ke DPR sudah, ya melalui Pak Heriawan ya 5 buku, kemudian ke DPD 30 buku diberikan, silahkan pelajari. Ini konteks keterbukaan, gitu kan. Dan kemudian dengan Pak Rismon, Bang Rismon ke Presiden, sudah Presiden 2 jalur Hambalang dan jalur Seknek sudah sampai ke Presiden. Jokowi white paper maupun publik yakin ijazah Jokowi palsu. Bahkan kita buku yang sederhana begini, ini sudah masuk ke Human Rights, High Commission of Human Rights, PBB. Bahkan sudah dibawa ke UN Library. Jadi kalau Bapak Ibu ke Amerika, ke New York misalnya, masuk ke library-nya UN, ketemu buku Pak Rismon, ketemu buku kecil ini, sudah sampai sana. Dunia sudah tahu bahwa ijazah Jokowi palsu. Itu justru yang di sini. Rugi kalau kita nggak punya buku ini. Ujung kalinya namanya di Rabu PBB sudah tahu, sudah punya, sudah lihat, sudah pelajari. Kita yang di sini belum punya, ya bagaimana ini? Nanti semua nanti akan menuduh warga Bandung teh jaringannya kulen, burung batok, gitu kan? Nggak tahu pisan perkembangan. Jadi itu ya yang kita maksudkan. Saya kira keprihatinan Dr. Rismon tadi betul, kita kurang membangun referensi yang banyak, khususnya hal yang strategis ini. Soal ijazah palsunya Jokowi dan soal tidak lulus SMA-nya atau diragukan juga tidak punya ijazahnya. Gibran, ini 2 hal yang harus kita terus bangun referensi yang lebih banyak. Insya Allah sebentar lagi juga saya akan himpun buku dengan judul Adili Jokowi dan Turunkan Gibran. Insya Allah. Dan sudah kami hanya ini tidak dibawa. Insya Allah. Untuk menambah tadi, jangan hanya cuma 3, ya 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Hayu kita rame-rame kepung. Gitu kan, dengan pengepungan ini insya Allah Jokowi ditangkap, diadili, dan Gibran dimaksudkan, ditangkap dan diadili. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.